Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas pengkhotbah pasal kedua, Lebaran Cina. Hari kedua kita membahas pengkhotbah pasal kedua. Kemarin kita sudah membahas pengkhotbah pasal 1. Kemarin kita membahas di hari siang di bawah matahari. Tuhan membimbing anak keturunan Adam di bawah matahari mengalami di bawah matahari. Pengalamannya juga mengalami pengalaman dengan Tuhan, dan Tuhan menyuruh manusia untuk mengalami, dan kita semua di dalam tangan Tuhan. Di saat manusia di dalam dosa, dan saya melihat pengkhotbah ini di saat bangsa Israel di dalam pembuangan dan juga kembali dari pembuangan, tapi mereka masih tetap meninggalkan Tuhan dan mereka di dalam kegelapan. Dan di saat itu Tuhan tidak berbicara. Dan Tuhan tidak melalui nabi juga berbicara kepada mereka. Dan sampai 400 tahun lamanya. Dan saya melihat di sini mereka di dalam masa Raja Persia. Yang menulis surat pengkhotbah ini, dia ada masih juga keturunan raja. Dan dia menghadapi masa di dalam bangsa Israel di dalam masa kegelapan. Dan di saat ini Tuhan tidak berbicara. Dan dia banyak mengalami kesulitan kepahitannya. Dan di dalam kerja paksa, jika tidak ada Tuhan. Jadi mereka menghadapi seperti tidak ada Tuhan, dan di saat Tuhan berbicara kepada mereka di bawah matahari. Jadi di sini dikatakan ini kosakata ini tidak di bawah matahari, jadi tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan di atas matahari. Jadi yang satu di langit, Tuhan di langit, manusia di bawah bumi. Jadi dua tidak ada hubungan. Sebenarnya bukannya tidak ada hubungan. Di pasal pertama kita melihat. Jadi bisa dikatakan di pasal pertama kita tidak bisa mempengaruhi segalanya. Semuanya seperti kosong dan kosong, sia-sia untuk menjaring anginnya. Jadi jika kita tidak ada Tuhan, semuanya kosong. Bagaimana kita sekuat tenaga bekerja dengan ilmu pengetahuan kita, dengan hebat kita, tidak ada gunanya. Dengan manusia seumur hidupnya bersusah payah, juga tidak ada hasilnya, yaitu kosong. Dan akhirnya juga kosong, dan tidak bisa mengubah segalanya. Dan matahari tetap terbit dan juga terbenam, dan juga angin tetap bertiup utara dan angin selatan, dan juga air sungai juga tetap mengalir dan kembali ke asalnya. Dan sepertinya semua itu tidak ada perubahan. Apa yang kita kerjakan semuanya tidak berubah. Jadi dikatakan kekuatan manusia, semua jeripaya manusia tidak bisa mengubah hal yang baru, tidak bisa mengubah yang ingin kita ubah. Jadi semua jeripaya kita sia-sia. Dan kita dengan hikmat kita semua juga sia-sia.
Dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengubah segalanya juga sama juga sia-sia. Dan apa gunanya? Apa yang berubah? Tidak ada satupun yang berubah. Dan kita lihat di sini di bawah bumi, keturunan dari Adam adalah kita. Kita di dalam dosa. Apapun tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengubah situasi sekeliling kita. Jadi kita tidak bisa yang. Dan kita masuk ke pengkhotbah pasal kedua, ada satu titik terang. Keturunan Adam di bumi di bawah langit. Tuhan di atas matahari bisa mengendalikan dunia ini, berkuasa. Tuhan di atas matahari ingin memberkati siapa, memberkati siapa. Dia berkuasa. Pengkhotbah di dalam kegelapan, di dalam pembuangan dan kembali dan pembuangan, dan mendekatkan diri pada Tuhan, apa yang dilakukan. Dan dia mengalami semua ini, dan semua tidak bisa berubah. Di saat pengkhotbah seluruhnya tidak bisa berubah, di saat itu dia melihat Tuhan. Dia melihat tangan Tuhan. Tangan Tuhan di atas matahari, dan dia tetap berkuasa, dan dia tetap memberi berkat, memberkati orang di bawah matahari. Di bawah matahari, apa kita manusia yang terbaik? Apa yang kita kerjakan yang sempurna? Dan kita bisa menerima berkat ini. Dan apa yang bisa kita terima, yang kita, yaitu kasih yang terbaik yang kita terima. Apa yang bisa kita kerjakan yang terbaik, yaitu di pengkhotbah pasal kedua, pengkhotbah pasal kedua ayat 1 sampai 11. Saya membagi satu tema. Ayat pertama, pengkhotbah pasal 2 ayat pertama. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Hatiku berkata, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Menguji kegirangan dan masuk kegirangan, yaitu kesenangan. Dan memasuki kegirangan dan kenikmatan kesenangan. Dan saya berusaha menjadi orang yang menuju kegirangan dan kesenangan. Jadi dengan kesenangan saya menerima berkat yang di bawah matahari. Saya menjadi orang yang kegirangan, yang girang. Kegirangan itu ada satu berkat yang diberikan pada saya. Tapi dan bagaimana? Dan pengkhotbah mengatakan ini juga sia-sia. Juga itu pun sia-sia. Dan juga tentang tertawa aku berkata, yang tertawa ini itu ada bodoh.
Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Ya sama juga kosong. Ayat ketiga, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pada itu. Aku dan saya mengambil keputusan menjadi orang yang bersuka cita, dan saya menikmati hidup saya. Dan ini juga kosong belaka, tidak ada gunanya. Yaitu saya menyegarkan tubuhku dengan anggur, jadi minum anggur dan minum anggur. Saya mencari sukacita, dan saya melihat sukacita. Tetapi akal dan budiku tetap memimpin dengan hikmat. Saya tidak boleh meminum sampai mabuk. Dan saya dengan anggur menyegarkan diri saya. Dan ini boleh dikatakan seperti ada hikmat yang bersukacita. Dan dengan memperoleh dan di sisi lain saya sangat bersukacita dan minum anggur, dan banyak meminum anggur jadi memperoleh kebebalan. Jadi dua sisi ini saya mencari kebahagiaan saya. Saya pergi minum anggur dan mencari kesukacitaan, dan tidak boleh sampai kebebalan ini. Jadi saya mesti mempunyai hikmat. Jangan sampai saya jatuh kepada hal yang tidak baik. Jadi maka saya berpikir ini adalah yang terbaik. Apakah ini yang terbaik? Dan kita mencoba apakah ini yang terbaik? Ini juga tidak. Saya dengan cara begini berpikir seumur hidup saya. Itu anak cucunya Adam, jadi saya melakukan apa yang terbaik. Yaitu memperoleh hidup yang paling baik itu seperti kosakata yang depan itu berkat, ya, itu sepertinya kosakata yang baik, sama kosakata baik dengan hidup bersukacita. Jika saya melakukan yang ini di bawah langit, saya menjadi manusia melakukan ini, apakah yang terbaik? Melakukan begini menjadi orang yang bersukacita, apakah yang terbaik? Dan pertama ini juga satu kesia-siaan. Kita masuk ke ayat keempat. Dan dia berkata, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Dan saya bekerja, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun di taman-taman malam dengan sebuah rupa-rupa yang di Yerusalem. Dan juga aku juga menggali kolam-kolam mengairi dari tanaman itu dan membeli budak-budak, laki-laki dan perempuan, dan budak-budak lahir, dan mempunyai juga kambing domba, dan juga mencari bagiku biduan-biduan dan biduan hati untuk menyanyi untuk saya, dan lebih di Yerusalem. Saya mencoba dengan sukacita apakah yang terbaik, tapi juga tidak.
tapi dengan bersusah payah bekerja, yang dapat dari susah payah dan ada sukacita, apakah yang terbaik? Saya sudah melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ini banyak orang merasa ini adalah surat pengkhotbah ini Salomo, Raja Salomo yang menulis. Dan yang pasal kedua ini, jadi tidak bisa melihat ini, dia tidak sepertinya bukan seperti Raja Salomo yang menulis. Tetapi hikmat saya bertambah banyak ya, dan saya menghasilkan banyak ya, dan saya mencari biduan nita dan menyanyi dan sangat bekerja dan terus bekerja dan juga menikmatinya juga. Aku tidak merintangi mataku di apa yang dikehendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Apa yang mataku lihat, saya memberinya, supaya mata saya mendapatkannya. Apa yang dilihat dengan mata saya ingin. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Aku ingin apapun mencobanya. Apapun saya melakukannya. Saya mendapatkan segalanya. Saya mendapatkan segala hasil jerih payahku. Dan saya mendapatkan semua buah jerih payahku. Dan sudah itu mendapatkan gimana? Ketika aku, karena hatiku sukacita karena segala jerih payahku. Dari hasil segala jerih payah saya, maka saya pun bersukacita. Itulah buah segala jerih payahku. Memang benar, semua jerih payah itu tidak bisa mengubah semua di pengkhotbah pasal 1. Dan di sini saya dengan berjerih payah saya mendapatkan segalanya. Tidak bisa mengubah segalanya, dan saya bisa mengubah masa depan ini, dan tidak salah. Dan semuanya tidak ada orang yang mengingatnya sampai sekarang. Tapi sekarang saya mendapatkan segalanya. Tapi sekarang ini saya bisa menikmati segala jerih payahku. Saya menikmati buah segala jerih payah yang saya dapatkan. Dan juga bagaimana? Kamu berjerih payah, kamu sudah mendapatkannya. Dan di saat ini bersukacita, dan juga kamu menikmatinya. Dan ini apakah yang terbaik? Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat 1 sampai 11 itu membicarakan tentang sukacita. Ayat 1 sampai 3 itu membicarakan meminum arak, ya anggur. Ya tiduran di sana minum anggur. Tapi tidak boleh minum sampai mabok, dan ada minum lagi sedikit lagi dan lebih dikit lagi. Jadi 4 sampai 11 itu terus bekerja dan menikmati hasil jerih payah kita. Yang sisi lain kita dengan lela ya, menikmati. Yang satu lagi bersusah payah bergiat untuk menikmati hasil jerih payah. Dan ini semua juga tidak ada manfaatnya. Dan kita masuk pasal ayat 12 sampai 23.
Di sini dengan berjerih payah mendapatkan hasil kesia-siaan. Kita lihat ayat 12 sampai 17. Kita melihat di bawah matahari sangat tidak suka dengan kekosongan. Ayat 12, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat. Itu di depan itu aku meninjau hikmat. Itu dengan menikmati. Kita dengan berlelah-lelah itu menikmati, atau dengan bersusah payah menikmati, semua juga sama kosong. Yang jika ada hikmat juga bagaimana? Jika tidak ada hikmat juga bagaimana? Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Jadi lepas sudah dikatakan seperti seorang raja, dia bisa juga berlelah-lelah menikmati dan juga boleh juga dengan bersusah payah menikmatinya, dan juga sama di akhirnya juga kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, saya tidak berpikir lagi di sesudah raja, itu orang, semua orang, dan mereka tidak bisa menerimanya dan tidak bisa seperti raja menikmati semuanya, dan dia berjalan dengan jalannya, dia ada hikmatnya dan cara kehidupannya mereka dan cara berpikir mereka, dan juga bagaimana. Jadi sesudah raja, apa yang mereka dapatkan? Dia tidak lagi berjalan di jalan yang bersusah payah, dan dia berjalan di jalan yang ada hikmat, dan juga bagaimana dan apa yang bisa mereka lakukan. Pengkhotbah berkata, itu berjalan kepada nenek moyangnya yang sudah melakukannya, dan tidak bisa menambah apapun. Di bawah matahari mereka tidak bisa menambah apapun, dia sama. Ayat 13, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Ayat 14, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Dan di sini katakan orang yang berhikmat juga bagaimana? Apakah juga bisa berjalan yang paling baik, yang paling sempurna? Ayat 13, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat terang, dan orang bodoh berjalan di dalam kegelapan. Lebih baik dari hikmat melebihi kebodohan, terang melebihi kegelapan benar. Tapi apa gunanya? Orang
Aku melihat dua orang ini sebenarnya terjemah dari yang asli itu ya. Aku berkata melihat ya itu yaitu akhir dari. Jadi dua orang ini bisa juga melihat dan juga sama akhir dari segalanya dan orang berhikmat sama orang yang bodoh akhir hidupnya juga sama. Di bawah langit mereka tidak bisa jalan keluar. Jangan seperti raja sudah berjerih payah dan susah berjerih payah menghasilkan segalanya yang dan menikmatinya dan tidak bisa. Kita sebagai manusia biasa ya tidak bisa sama seperti raja dan kita berjerih payah bergiat untuk bekerja lebih banyak lagi dan menikmatinya. Dan kita menjadi orang yang penuh hikmat dan menikmatinya juga, tapi sama juga seperti orang yang bodoh. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Dan orang bodoh, nasib orang bodoh ya sama juga akan menimpa orang yang berhikmat. Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena dalam akhir hidupnya juga mereka juga akan dilupakan. Dan orang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Kamu penuh dengan hikmat, ini baik dan itu tidak baik, dan mengendalikan diri sendiri. Di bawah matahari, orang berhikmat di atas melakukan ini, dan juga orang bodoh ini senang memarahi orang siapa dan mengendalikan secara. Ayo sama dengan dua orang ini, dan akhir hidupnya juga sama, mati. Orang berhikmat dan orang bodoh juga sama juga mati, tidak dikenang. Dan apa gunanya? Ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Aku membenci hidup. Kenapa? Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Kehidupan saya di dalam bawah matahari dan di dalam kegelapan. Dan saya bagaimana penuh hikmat juga tidak ada gunanya, sama dengan orang bodoh juga tidak suka cita juga di dalam kekosongan kesia-siaan. Walaupun kamu orang berhikmat dan juga orang bodoh juga sama juga, semuanya ada kesia-siaan. Di bawah matahari di akhirnya akan mati, tidak ada seorang pun yang mengenangnya, dan tidak ada satu pun yang bisa ditinggalkan, dan tidak bisa juga membawa apa hal yang baru, dan segalanya akan berlalu. Dan dia melihat di bawah matahari manusia ada begini, ayat 18 sampai 23. Dan membicarakan berjerih payah di bawah matahari dan juga sia-sia. Seorang raja
jerih payahnya, dan juga tetap juga dalam kesia-siaan. Dari Pengkhotbah pasal 2 di ayat pertama membicarakan, dan sebagian orang juga kan kita penuh hikmat dan juga orang bodoh dan juga sama juga sia-sia dan tidak hikmat dan juga bodoh, dan sebagian orang boleh juga jadi payah. Apakah ini lebih baik dan juga sama dengan kesia-siaan? Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi saya sudah berjerih payah di bawah matahari dan saya tidak menikmati dahulu, dan saya itu menabungnya, ada sisanya. Orang Cina kita kan senang berjerih payah, menyumbat uang, mencari uang yang banyak, tapi tidak memakai uangnya. Dan bagaimana? Apakah yang terbaik? Nah, sepertinya saya berbicara kepada orang Chinese. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhina atau sebab aku harus meninggalkan pada orang sedang yang sesudah itu. Dan saya tidak memakainya, dan saya meninggalkan pada orang yang sudah saya memulai. Dan saya tidak memakainya, dan ada satu dan saya tidak memakainya, dan akhirnya semua itu diberikan pada orang sudahku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Akan diberikan kepada siapa saya tidak tahu. Dia apakah berhikmat atau bodoh saya tidak tahu. Dan bagaimana dia berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari? Semua itu ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, yaitu membangun rumah, membeli rumah. Dan orang Hong Kong memang sangat pintar dan tahu membeli rumah, sangat pintar. Dan kita ada tempat yang paling aman kita bisa bertinggal. Dan banyak orang membeli rumah mendapat keuntungan yang besar, dan pelan-pelan tuh jual beli rumah dan berani melakukannya dan minjam uang membeli rumah, dan juga akhirnya dengan ini membayarnya, dan sudah hampir rumah tinggi lagi dijual dan beli lagi banyak lagi rumah yang besar. Dan pas nilai rumah tinggi dan dijual lagi dan beli lagi rumah yang lebih besar dan banyak rumah, dan terus membeli dan juga banyak uang dan banyak rumah. Dan akhirnya bisa meninggal apa yang dilakukannya. Dan ini semua tidak bisa dibawa pergi. Ya, saya di sini berpikir ya, banyak uang akan terjadi perpecahan di dalam keluarga itu, banyak yang merebut harta warisan. Dan kita terus berjerih payah mencari uang, dan sampai di akhir anak-anak dan juga banyak istri-istri yang lainnya, dan juga akhirnya terus ada perselisihan merebut harta warisan. Ini yang sering kita lihat di sini. Maka aku membenci segala usaha yang dilakukan jangan dipayah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku.
Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat pengetahuannya, percakapannya, dan juga akhirnya orang akan bertengkar ya. Dan juga yang kedua, dia tidak lagi mau bersusah payah untuk mendapatkannya. Maka ini di akhir dari bersusah payah. Jadi di dalam bersusah payah, jadi apa yang didapatkannya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hatinya tidak tentram. Itu pun sia-sia. Hasil jeripaya yang digantikan abang itu. Jadi hasil dari jeripaya kehidupan setiap penuh dengan kesedihan, kesusahan hati. Dan dia bersusah payah tapi khawatir, penuh kesedihan dan kesusahan hati. Dan semua tidak rela untuk dipakai. Dan akhirnya bekerja bertambah banyak dan banyak harta. Tapi tiap hari bersusah payah dan bersusah hati. Dan sesudah dia mati, dan apa yang dapatkan dan diberikan pada orang lain. Dan orang itu menghabiskan seluruhnya. Dan seandainya diberikan pada anak-anak, semua anak-anaknya juga merebut harta warisannya. Dan juga sama kesia-siaan. Kenapa mesti begini? Dan tidak ada kedamaian. Kenapa begini? Sebenarnya tidak ada jawabannya. Tidak tahu kenapa bisa begini. Yang penting satu, di bawah matahari, jika tidak ada Tuhan, jika Tuhan tidak peduli pada kamu, apa yang kamu kerjakan dengan sekuat tenaga juga tidak ada kesia-siaan. Semua kejeripayamu, kamu membawa keuntungan banyak dan tidak memakainya juga sama, membawa kesia-siaan. Dan tiduran di sini, minum anggur, tidak bekerja, sukacita, dan sama juga kesia-siaan. Dan keluarnya itu di mana? Yang terakhir, 3 ayat ini sangat penting. Ayat 24 sampai 26 sangat penting. Ayat 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia di dalam jeripayanya menerima, dan mereka merasa puas. Dan di dalam jeripayanya dia menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Sebenarnya mereka di bawah matahari, mereka tidak bisa melihat, dan apapun tidak ada gunanya. Dan dia melihat satu hari yang paling baik atau apa? Itu di dalam bersusah payahnya dia menikmati hasilnya. Dan dia menyadari berapa yang diberikan dari tangan Tuhan. Dan dia memakai berapa banyak. Dan dia yang apa yang dikerjakan itu, dia mesti susah payah. Di bawah matahari dia tidak masuk lagi dalam manusia. Karena manusia banyak permasalahannya. Dan manusia tidak ingin pada Tuhan. Dan yang paling baik yang bagaimana? Di dalam keadaan ini, walaupun Tuhan di atas matahari, dan bagaimanapun dulu Tuhan masuk di dalam sejarahnya bangsa Israel, dan dia tetap berkuasa. Yesaya ada satu kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengubah dunia ini.
Tapi Tuhan di atas langit tetap berkuasa. Dan tangannya masih tetap di sini. Tangan yang besar berkuasa. Dan yang menjadi milikmu diberikan padamu. Jika kamu ingin dalam bagian ini, kamu mesti menikmatinya. Dan kita tidak bisa mengubah dunia ini. Memang benar kita tidak bisa. Tapi Tuhan bisa mengubah dunia ini. Dan Tuhan bisa mengubah kita. Tuhan bisa memberi kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan berikan kepada kita itu hasil jeripaya kita yang kita puas. Karena siapa dapat makan dan merasakan nikmat di luar Dia. Itu terjemah yang asli. Dan ini bukannya dia saya, tapi Dia. Kepada siapa dapat makan dan merasakan nikmat di luar Dia. Siapa yang bisa mendapatkan hikmat ini? Jika tidak ada Tuhan, siapa yang bisa menerima berkat ini? Jika di bawah matahari kita menerima yang baik, itu tidak ada gunanya. Dan yang baik ini tidak. Yaitu baik ini adalah good, baik. Dan bagaimana yang baik? Dan bagaimana yang terbaik untuk saya supaya saya mendapatkan berkat ini? Di bawah matahari kita dengan kesusahan jeripaya kita, dengan kepintaran kita, dengan pengetahuan kita juga sama juga sia-sia, tidak ada jalan keluarnya. Dan tangan Tuhan memberikan kita berapa banyak. Kita di sini di bawah ini, di bagian ini, dan benar-benar bekerja dan menerimanya. Ya, karena sejarah bangsa Israel dalam kegelapan ini semua dihalau oleh Tuhan, mereka di dalam kegelapan. Tuhan tidak seperti dahulu bercampur tangan, tapi Tuhan tetap berkuasa. Dan apa yang kamu dapatkan, dan Tuhan akan berikan pada kamu. Jika tidak ada Tuhan, kita tidak bisa menikmatinya. Yang Tuhan berikan pada kita melalui tangan Tuhan. Karena kepada orang yang berkenan, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan pada orang-orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan usaha menjaring angin. Tuhan berkenan kepada siapa akan diberikan kepada siapa. Dan Tuhan membuat dia berjeripaya. Dan semua yang jeripaya didapatkan dan diberikan kepada Tuhan. Dan terakhir dikata ini pun kesia-siaan dalam dan usaha menjaring angin. Dari sini saya akan melihat satu hal. Pengkhotbah ini mengubah satu dalam penglihatan. Dan di sini berkata ini adalah juga kesia-siaan, kehampaan. Kamu berjeripaya melakukan apa? Ini semua kesia-siaan. Dan dia di sini mengubah satu pikiran. Tangan Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Dan kita menikmati ini. Dan ini semua ada dari tangan Tuhan. Ini yang terbaik. Dan kita tidak bisa mengubah satu hal pun. Emang tidak salah. Memang kita tidak bisa tidak mengubah segala hal. Sepertinya hampa. Ya benar, tapi di dalam semua ini Tuhan memberikan kita berapa banyak.
Dan kamu berjerih payah berapa banyak, dan kamu menikmati berapa banyak. Dan semua ini akan diberikan kepada siapa? Yang hasil dari jerih payah kamu, yang kamu dapatkan, dan kamu akan diberikan pada siapa? Dan kamu masih percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan berikan pada siapa, akan diberikan kepada siapa. Dan semua yang apa kita ada, Tuhan berikan pada kamu. Menjadi orang yang Tuhan berkenan. Dan good before God. Kamu di hadapan Tuhan ada yang terbaik. Tuhan melihat kamu adalah baik. Jadi semua di bawah matahari, apa yang kita lakukan yang terbaik? Jadi intinya bukan terus berjerih payah, bukannya mencari, mengejar hikmat. Yang kita kejar apa? Good before God. Walaupun Tuhan tidak campur tangan, tapi kita tetap berjalan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang Tuhan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara semua, ini ada kata yang diberikan pada kalian. Dalam dunia kegelapan ini, kita melakukan apa tidak bisa mengubahnya. Dan kita melakukan apapun tidak bisa mengubah situasi sekarang ini. Dan seperti di Hong Kong yang kita khawatirkan segala hal. Walaupun warna apa, dan walaupun seberapa berjerih payah juga, bagaimana, dan kita tidak bisa mengubah segalanya. Dan kita bisa melakukan apa? Good before God. Jalan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati. Dan kita menjadi orang yang Tuhan berkenan di bawah Tuhan. Tuhan berkenan pada siapa? Dan Tuhan akan memberikan hikmat dan kepintaran kepada siapa. Dan Tuhan senang kepada siapa dan memberkati siapa. Tuhan berkenan pada siapa. Dan ini akan kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan padanya. Walaupun kita tidak bisa mengubah segalanya, dan walaupun kita tidak bisa mengubah semua pemerintahan ini, masyarakat ini, dan kita tidak bisa mengubah kekacauan dari dunia ini, dan kita tidak bisa mengubah polusi dari yang ada di dunia ini. Kita ada sedikit tenaga dan apa yang kita bisa kerjakan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tapi yang kita lakukan good before God. Datang di hadapan Tuhan. Kita percaya kita tidak bisa mengubah dunia ini. Di bawah terang, Tuhan memberkati kita, tangannya memberikan apa yang berkenan diberikan padamu, dan berkata padamu, Tuhan tetap memeliharamu dan memeliharamu, dan tahu tentang kamu, dan Tuhan tetap bercampur tangan dalam kehidupanmu. Supaya kita di tahun 2022 kita jalan di hadapan Tuhan, menjadi orang yang Tuhan berkenan. Berkati kalian semua. Tuhan, Engkau memberikan semua di dalam kesia kami memuji-Mu.
Tuhan Engkau ya segalanya. Tuhan Engkau lah segalanya. Mari kita, Kau Tuhan yang kami pengharapan. Tuhan Engkau adalah segalanya. Tuhan kami mengasihi-Mu. Dan di saat kami mengikuti-Mu, kita ada seorang Kristen. Dan saat diurapi Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu. Dan kami selalu taruh hati kami di dalam jeripai kami ini. Mengikuti semua dari dunia ini. Kita mengejar yang semua bebannya dari dunia ini, seperti pasal 2 di dalam Ungkapan pasal 2 ayat 22, di dalam kelelahan kita, apa faedahnya iman manusia dengan usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari dan jaringan hatinya. Dan di dalam jeripaya kita ini, bisa kita berdakwah. Saya itu melihat satu kegelapan, satu anak dan bersana lagi membuat Lego. Di dalam Lego ini ada terang, dan terus membangun Lego ini dan bermain Lego. Dan juga ada satu bentuk, ada membuat bentuk seperti kapal dan rumah. Di sana angin terbang ini dan hancur. Dan saat ini anak ini kecil ini berkata, Tuhan berkata di dalam jeripaya kita ini, dan kita melihat saudara-saudara semua di dalam kamu dan di saat kamu berjeripaya dan di saat semuanya hancur, kamu di dalam kebangkrutan ini dan sebenarnya satu kehancuran, kamu dulu mengandalkan diri sendiri. Kamu mengandalkan diri sendiri dan kamu datanglah kepada Tuhan dan mendapatkan berkat yang datang dari surga. Dan di sini Roh Kudus memberitahu pada kita, di tengah-tengah kita melakukan di saat kita berjeripaya dan semuanya juga dalam kesia-siaan. Dan di dalam hari ini kita berkata, kita mengejar 1 menit sukacita, dan semua itu juga kesia-siaan. Roh Kudus bimbinglah kami, dan kita sama-sama berdoa di dalam berjeripaya kita, dan semua kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, yang kita kejar tujuan kita yang juga berok. Tuhan, kami kehilangan arah. Ya, kami orang yang merayani Tuhan juga kehilangan arah. Kita berjalan-jalan, kita suka mengejar kesuksesan kita sendiri di dalam pelayanan, kesuksesan kita di dalam pelayanan rasa aman kita, di dalam pelayanan kita pujian dan ketetapan, pujian untuk diri kita sendiri. Tuhan, kita tidak melihat Tuhan yang di langit yang berkuasa. Mata kita hanya tertuju pada dunia ini, hanya melihat dalam dunia ini. Tuhan, kadang di dalam wabah penyakit ini kami kehilangan arah. Kami melihat tentang ilmu pengetahuan tentang caranya manusia, dan kita melihat banyak lagi orang apa yang tidak ada. Tuhan, kami kehilangan arah. Tuhan, sekali lagi Engkau memperbarui pandangan mata kami, dan apa yang memperbarui pandangan mata kami, memperbarui pandangan mata kami, bagaimana kami melihat apa yang kita lihat ada Tuhan yang di langit.
dan juga bukan hanya melihat kesulitan di dalam dunia ini, bukannya melihat di dunia ini betapa banyaknya hikmat dan kesuksesan kita. Tuhan bantu kami. Roh Kudus memberitahu pada kami di saat ini, jika kita tahu dulu yang kita kejar hanya kesuksesan dunia ini, satu hikmat dan juga pengetahuan dan kehidupan enak, kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Tuhan ubah pandangan mata kami, dan sekali lagi hilangkan semua masa lalu kami, pandangan dan tujuan ini yang dahulu yang kita kejar. Pengetahuan bisakah menolong kita? Hikmat bisakah menolong kita? Tidak. Tapi Tuhan, Engkau di langit berkuasa. Tuhan yang berkuasa di atas langit. Tuhan yang Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami. Engkau melihat di dalam bumi ini jerih payah kami yang kita kejar segala yang di dunia ini. Kami kehilangan arah dan kami berkata, kami berjerih payah dan kami ingin melepaskan segalanya dan tidak bisa memeluk kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita benci semuanya. Tuhan, ampuni semua. Ampuni kami ampuni kami yang melayani di dalam bait suci-Mu. Kami kehilangan arah dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami lihat kami bisa melakukan apa-apa kesuksesan yang kami lakukan. Tapi Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan kami sangat membutuhkan-Mu, Tuhan. Dan sekali lagi ubah pandangan mata kami. Kami sepenuh hati mencari-Mu, Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi berkata, supaya kami seutuhnya tertuju kepadamu. Orang berlelah menikmati, semua itu di dalam tangannya Tuhan. Bisa kita pejamkan mata, kita merenungkan kembali, kita masuk di dalam roh. Tangannya Tuhan di dalam langit turun. Semua itu dari tangannya Tuhan. Tangan Tuhan yang memberikan semuanya, memberikan kita kehidupan. Tangan Tuhan memberikan kita kehidupan, bukan tangan kita sendiri, bukannya tangan kita yang kecil ini, tapi tangan Tuhan yang besar. Dan tangan Tuhan dari langit mengurutkan sampai ke bumi ini, supaya kita tertuju pada kayu salib. Kita tertuju pada tangannya Tuhan. Bukan roh kita. Mungkin tangan Tuhan itu tangannya Tuhan, supaya roh kita dengan rohnya Tuhan terhubung. Tangannya Tuhan dan rohnya Tuhan masuk di dalam kita, terhubung, masuk di dalam hati kita, masuk di dalam tiang roh kita. Roh Tuhan masuk supaya kita tahu, jika tidak ada Tuhan, tidak ada pemberian dari Tuhan, tidak ada kesenangan Tuhan, tidak ada berkatnya dari Tuhan. Semua pun sia-sia jika tidak ada Tuhan, jika tidak ada tangan Tuhan.
Apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati itu tidak ada kesia-siaan. Jika tidak ada tangan Tuhan, jika tidak ada roh Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera. Memohon tangannya Tuhan datang pada hati kita dengan hubungan yang erat. Kita pegang Tuhan di dalam roh. Kita pegang, genggam tangan Tuhan dengan tangan kita yang kecil. Kita pegang itu tangan Tuhan yang besar. Tangan Tuhan yang besar terhubung dengan tangan Tuhan yang besar. Dan seperti seorang anak kecil berpegang tangan ayah dan ibu. Tuhan berkenan pada siapa, akan diberikan pada siapa hikmat dan pengetahuan dan sukacita. Tuhan, ini ada tujuan kami. Ini tahun 2022 penyeraman. Tujuan dari tahun 2022 Tuhan penyeramat. Tuhan, kami tertuju padamu. Kami mau menyenangkan hatimu. Be good before God. Kami ini menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami yang memiliki orang di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun yang semua yang baik. Oh Tuhan merasa itu yang paling baik. Ini adalah tahun 2022, tujuan dari tahun 2022. Di saat pengkhotbah pasal kedua, kami sekali lagi melihat tujuan kami. Apa tujuan kami? Yang kita kejar apa? Tidak cuma lagi hikmat, pengetahuan. Yang Tuhan yang kami kejar adalah sebagai orang yang Engkau berkenan, menjadi orang yang baik. Di saat Engkau menciptakan dari kejadian, di saat Engkau Tuhan menciptakan kami sebagai baik, sebagai yang baik, sangat amat baik. Tuhan, kami berbicara padamu. Ini ada tujuan kami. Mari saya itu mengundang saudara-saudari yang di online, yang di sini juga. Kita masuk di berdoa dalam doa roh. Kita berdoa profetik, bahasa roh. Kita mengenal kembali Tuhan menciptakan yang terbaik, menciptakan kita sangat baik. Bukannya terhalang dengan langit, tapi di saat Tuhan menciptakan kita terhubung dengan orang yang Tuhan yang menciptakan kita. Kita terhubung dengan Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan dengan tangan yang besar menciptakan kita. Karena Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan menciptakan kita. Tuhan dengan tangannya besar menciptakan saya dan kamu. Dan dia berkata, sungguh amat baik. Kita mencari satu yang terbaik. Kita ada hubungan terbaik dan terhubung. Tangan Tuhan ada di dalam dirimu. Tangan Tuhan ada di dalammu. Kita bersama bangkit berdiri. Ini kita berdoa. Dan kita kembali ke Taman Eden. Dan kembali lagi seperti kembali kepada Taman Eden. Dan Tuhan berkenan. Dan Tuhan yang melihat sesuatu yang baik. Dan Tuhan melihat kita yang sangat baik. Ini adalah satu rasa aman kami yang terbesar. Ini adalah rasa puas kami yang terbesar. Ini tujuan kami. Kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita kembali terhubung dengan Tuhan dengan hubungannya erat. Tuhan memberikan segala hal yang terbaik. Bukan kita sendiri yang mengejar. Dan Tuhan memberikan yang terbaik, diberikan kembali kepada kita. Tuhan adalah tempat aman kita. Dan Tuhan memberikan segalanya.
Pengkhotbah pasal 2 ayat ketiga yang akhir yang B ya. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengatakan apa yang tidak baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Pengkhotbah mencari dan melihat anak-anak Adam di bawah langit seumur hidupnya, apa yang dilakukan itu sebagai yang terbaik, yang baik di bawah langit, di bawah matahari, apa yang dilakukan yang terbaik. Ayat 24 memberi satu jawaban, tak ada yang lebih baik bagi manusia yang baik dari hasil jeripayanya itu baik, itu yang lebih baik itu daripada makan dan minum dan senang dalam jeripayanya, itu lebih baik, sangat baik. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan memberikan apa kepada kamu? Yang terbaik di bawah tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah segalanya, tapi kita boleh merendahkan semuanya tangan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada kita, dan kita memakai semuanya, dan kita melakukan apa, dan apa yang kamu ingin kerjakan, semua ya Tuhan berikan padamu. Walaupun kita tidak bisa mengubah dunia ini, tapi kita tahu ada Tuhan. Tuhan memberikan kita apa, maka kita melakukan apa, dan kita memakai apa, dan kita seumur hidup kita yang terbaik. Baik, kita bangkit berdiri. Kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita percaya pada Tuhan. Dan orang yang tidak percaya tidak berkenan. Saudara semua, di dalam kegelapan kita tidak bisa mengubah dunia ini, tapi kita percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang di hadapan Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita percaya Tuhan terus berkuasa atas dunia ini, dan Tuhan juga tetap berkuasa atas seluruh hidup kita. Dan kita percaya Tuhan hidup. Bukannya Tuhan tidak peduli kepada kita. Di bawah matahari, Tuhan tetap berkuasa dan juga memberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan. Kita menjadi orang yang Tuhan berkenan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan kita, apa yang Tuhan berikan pada kita, kita puas. Kita sujud di hadapan Tuhan. Ini yang terbaik. Kita bekerja, mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita bekerja apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita tidak memaksa. Kita tidak meminta dia mengubah dunia ini. Kita tahu dunia ini Tuhan yang menciptakan. Dan kita memakai apa yang Tuhan berikan pada kita di dalam seumur hidup kita. Walaupun di dalam bawah matahari, ini yang terbaik. Ini semua karena dari tangan Tuhan. Kita pejamkan mata. Kita menerima Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, yang Tuhan berikan pada kita, yang kamu kerjakan, yang kamu pakai, semua datang dari Tuhan. Kita tidak mau menerima dapatkan dunia ini, dan kita juga tahu kita tidak bisa mengubah dunia ini.
Karena dunia ini di bawah pengadilan tangan Tuhan, Tuhan ada kehendak hatinya. Di dalam kegelapan, hari-hari kegelapan ini, di dalam wabah penyakit ini, dalam ekonomi yang sulit, dalam negara-negara lain, dalam kekacau balauan, dan kita tetap dengan menunggu Tuhan, kita sujud di bawah tangan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau berikan pada kami, kami menerima apa. Dan Tuhan, Engkau menyuruh kami bekerja apa, dan kami melakukan apa. Apa yang Engkau berikan pada kami, kami menikmatinya. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup. Saya percaya Engkau, Tuhan berkuasa. Tuhan, kami percaya Engkau memelihara kami. Kami di hadapan menjadi orang yang Engkau berkenan. Tuhan, bantu kami, tidak memaksa, semua pekerjaan yang berlebih, dan kami tidak mengejar sukacita yang berlebihan. Kami tetap mengejar-Mu. Di dalam murka-Mu, Engkau ampuni kami, hilangkan wabah penyakit kami. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Kami sujud di bawah tangan-Mu. Engkau berkuasa kami, dalam kami semua. Kami memohon padamu. Terima kasih. Berkati kami. Dan berkati kami tahun ini, dan berkati tahun kami depan. Dan juga berkati tiap-tiap tahun kami di setiap negara. Setiap orang yang menjadi milik-Mu. Ya, kerajaan-Mu. Tangan-Mu yang besar membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kalian semua.